Hai, ini kisahku, pengalaman tentang tinggal di sebuah toko yang tadinya toko tersebut merupakan toko tua yang dijadikan sebuah toko baju. Saya merupakan salah satu pegawai di sebuah toko baju tersebut dan saya harus tinggal di sebuah mes tersebut. Beberapa tahun yang lalu, silih bergantinya pegawai dan karyawan yang dimutasi, tentunya penyambutan dalam penghuni mes tersebut oleh tak kasat mata tersebut itu biasanya berbeda-beda. Dari pengalaman sebelumnya itu sering terjadi menampakkan diri atau mendengar sesuatu jejak kaki, atau sering kesurupan, atau sering menangis, dan beberapa hal tersebut. Tapi beda dengan saya ketika saya pengenalan oleh yang berada di mes tersebut, yaitu melalui mimpi. Nah, di mimpi saya itu saya melakukan hubungan intim dengan wanita yang menurut saya cantik ya, dan itu saya ceritakan kepada rekan kerja bahwa itu katanya merupakan suatu pengenalan, dan kamu beruntung kamu memiliki pengenalan yang baik ya, yang tidak menyeramkan. Dan singkat cerita, jadi di toko ini memang sebelumnya sudah sering terjadi hal-hal aneh seperti kesurupan. Nah, biasanya pada saat peak season mau lebaran itu kan karyawan akan bertambah, terutama SPG dan pramuniaga, dan biasanya yang kesurupan itu yang mungkin secara iman kali ya yang lemah, jadi sering kerasukan, bahkan sering kerasukan massal. Nah, jadi sebenarnya saya tidak percaya namanya kerasukan. Jadi setelah saya di toko tersebut dipindah tugaskan, nah kejadiannya yang namanya kerasukan, dan itu sebenarnya menurut saya itu kayak sebuah lucu-lucuan dan sekedar dibuat-buat, dan disitulah saya buktikan bahwa kerasukan itu memang ada gitu kan. Dan yang dirasukinnya ini kebetulan depan mata saya sendiri itu SPG yang menurut saya cantik, dan yang memasukin itu seorang kakek-kakek, dan seorang kakek-kakek itu fasihnya itu bahasa Sunda, jadi tidak mengerti dia bahasa Indonesia. Dan ketika merasuki seorang SPG tersebut mengeluarkan kata-kata bahasa Sunda yang kental gitu, yang intinya dia nggak suka tempat dia dibongkar. Nah, biasanya kan kalau kita lebaran itu kan kita menumpukan sebuah barang, mungkin ada tempat dia yang terusik gitu. Nah, dia kesurupan, dan setelah dirayu ya, yang kesurupan ini dirayu, bahkan dikasih merokok dan minum kopi gitu. Dan itulah yang mungkin saya jadi percaya gitu kan. Dan malam harinya ya saya sudah mulai parno ya, karena biasanya kalau yang tinggal di mes itu kan ada 2 orang, dan kadangkala ada yang pulang ke rumahnya, dan kebetulan saya perantau, jadi saya harus tinggal 100% di mes tersebut. Dan nanti ketika udah tutup toko, nanti ada beberapa pegawai yang datang untuk piket ya, atau menemanin gitu ya. Jadi saya akan deskripsikan tempat kejadian yang saya alami, horornya ya itu. Nah, jadi di bawah itu merupakan tempat penjualan baju atau fashion. Nah, jadi kalau lagi buka toko itu atau sedang jam operasional toko itu kita bisa naik tangga. Tetapi kalau kita sudah tutup toko itu kita hanya menggunakan lift barang. Nah, ketika lift barang tersebut ini akses keluar masuk kita itu hanya menggunakan lift barang ya. Nah, dan
situasinya kan di dalam toko itu kan sudah gelap ya. Nah, jadi kita aksesnya hanya itu ketika kita mau membeli makanan. Pokoknya akses kita malam hari itu melalui barang yang aksesnya di luar dari toko gitu. Nah, jadi singkat cerita pada saat itu saya menunggu pegawai untuk piket menemani saya di mes tersebut. Nah, biasanya pegawai atau karyawan itu datang sekitar jam 12 malam karena kita kan tutup toko jam 10 malam. Jadi mereka untuk bersih-bersih dulu, mandi dan makan, dan kemudian kembali ke toko untuk piket. Nah, jadi saya menunggu piket itu kan berarti ada durasi waktu sekitar 2 jam gitu kan. Dan saat itu memang agak hujan-hujan gerimis gitu. Nah, pada dasarnya saya memang penakut, dan juga kalau misalnya memang ada suatu kejadian itu saya takut. Tapi kalau misalnya saya lagi tidak ingat, itu saya tidak penakut. Jadi saya memberanikan diri di dalam kamar, dan posisi kamarnya itu saya biarkan terbuka ya. Jadi saya sambarir bahan, dan pintu kan terbuka ya. Nah, di kamar sebelah itu kan kosong, kan kamarnya ada 2. Nah, jadi di sejajaran kamar saya itu ada kamar tempat musola, ada tempat wudhu, ada kamar mandi, dan di atas kamar mandi itu ada toren yang memang agak serem lah ya. Nah, kemudian di lorong paling ujung itu ada pintu keluar, atau sering kita lihat kita sebut itu dak ya. Itu kita bisa memandang keluar gitu. Tapi biasanya saya tidak pernah buka itu ya, karena memang sedikit seram ya. Nah, singkat ceritanya saya ketika main-main HP ya, sembari rebahan, saya kayak melihat ada yang jalan bongkok dari arah kamar mandi menuju pintu keluar paling ujung. Terus jadi kayak suaranya itu langkah kaki, terus kayak pakai tongkat gitu. Jadi tuh bayangin saja ada kakek-kakek yang berjalan menggunakan tongkat gitu. Nah, itu jalan, dan awalnya saya kira memang kayak suara pasan kayak suara biasa lah gitu ya. Terus saya perhatikan kan kebetulan pintu paling ujung itu terbuka, dan ketika dia lewat itu langsung pintunya gitu ya, maksudnya menguncikan diri sendiri, dan saya langsung terkejut dan langsung menutupkan pintu dan gak berani ya. Nah, singkat cerita sekitar jam 12 malam datanglah salah satu pegawai yang menemani saya tidur, dan saya cerita, dan dia makin takut. Terus kita tidur di kamar yang sama. Nah, dan biasanya memang pegawai itu tidur di lorong. Nah, karena saya cerita, jadi tidur di dalam. Jadi kan ada masanya kita di jam-jam tertentu kita mau kencing ya, mau buang air kecil. Nah, jadi pada saat saya mau kencing itu sekitar jam 2 malam ke jam 3 malam. Lorong ini kan lampunya redup ya, namanya mes ya. Nah, jadi ketika saya lewat itu saya tidak pernah melihat samping kanan kiri kalau lagi kencing ya. Karena kan dari kamar ke kamar mandi itu jaraknya sekitar 10 meter lah, di sekat oleh musola sama tempat wudhu. Jadi ketika saya mau kencing itu serasa ada bayangan yang di musola kayak sholat gitu. Nah, terus saya melihat lurus, nggak mau lihat kanan kiri. Tapi saya sudah deg-degan, dan saya paksakan saya langsung kencing, dan
nggak melihat kanan kiri, langsung masuk ke kamar. Dan saya membayangkan yang tadi, kakek-kakek tadi dan di musola tadi ada gitu kan. Dan singkat cerita, berlalulah pagi ya, dan saya cerita-cerita kepada teman-teman saya bahwa memang ada di sana penghuni kakek-kakek, bahkan ada yang noni Belanda dan ada anak kecil. Dan singkat ceritanya beberapa hari kemudian tibalah giliran dari si security yang menemani saya gitu kan. Nah, terus biasanya bapak security ini tidak mau tidur di dalam kamar. Dia memang penakut ya, tapi memang karena memang kadang-kadang kalau kita tidak terpikirkan tidak takut gitu. Jadi singkat cerita, saya di kamar dan dia tidur di lorong. Nah, kebetulan pintu saya tutup ya, dan bapak security ini